Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV Memang Punya Kita di pagi hari ini 4 April 2024 live dari Studio 2 PAL TV Memang Punya Kita. Cak biasa pemirsa hari Kamis 9.10 ada Didi Valdian dan juga Altiara Putri ngawani pemirsa yang ada di rumah. Cak mana puasanya hari ini? Karena tinggal berapa hari lagi kita sudah Lebaran Idul Fitri dan Betul. pastinya Lebaran Idul Fitri itu banyak juga persiapan. Ya. Bukan cuma kue bae Cak Didi, lontong ataupun malbi di rumah, tapi juga pengamanan yang ada di Palembang juga kita harus tahu Cak mano persiapannya. Nah, betulnya tentunya mendekati perayaan Hari Raya Idul Fitri ini pemirsa Kota Palembang ini terus yang menyaksikan lonjakan secara signifikan ini dalam volume lalu lintas. Nah, untuk itu hari ini mungkin lagi ke bengkel ngecek kesehatan kendaraannya, karena kalau kita mudik jauh itu harus dicek dulu kendaraannya. Apalagi kalau mudik seputaran mana Altiara? Pangambalai. Ada kesini. Jauh dikit. Jauh dikit. Nah, untuk itu pemirsa tema kita hari ini adalah pengamanan lalu lintas Kota Palembang jelang Idul Fitri. Narasumber kita ada Kasat Lantas Polrestabes Kota Palembang, Ibu AKBP Yeni Diati. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Tetap semangat. Semangat. Selamat Iya. pagi. Memang senang nih kedatangan Ibu ke sini ya, biar tahu juga Cak mano sih pengamanan di Kota Palembang Iya, Bu ya. Ini betul. kali ini ya kita ya, karena Ibu juga dari Polrestabes Kota Palembang, Cak Didi. Betul. Cak mana Bu persiapannya menuju Lebaran ini untuk pengamanan? Iya, makasih Mbak. Siapa namanya? Tiara. Tiara, Mas Didi ya. Jadi untuk kesiapan pengamanan operasi ketupat, jadi kemarin sore juga mungkin rekan-rekan media juga melihat monitor kegiatan operasi ketupat dibuka oleh Bapak Kapolda bersama Bapak Gubernur maupun Forkopimda di Geria Agung. Di mana sudah dilaksanakan kegiatan apel gelar pasukan yang merupakan gabungan dari TNI Polri, kemudian instansi pendukung lain dari Pol PP, Dishub, Pertamina, PLN, kemudian dari instansi SAI terkait lainnya yang berkaitan dengan mendukungnya kegiatan operasi pengamanan ketupat sebagai semoga berjalan lancar. Berarti kemarin ya Bu ya? Iya. Jadi kemarin di Geria Agung dilakukan apel gelar pasukan berjumlah 354 personil bergabungan dari instansi yang ada di Sumatera Selatan yang dipersiapkan untuk mendukung pengamanan operasi ketupat. Baik. Untuk kesiapan dari Polrestabes Palembang sendiri, kita sudah membangun ataupun menyiapkan 19 pos, di mana ada 12 pos pengamanan yang didirikan di seluruh wilayah Polsek Hukum, di Hukum Polsek di jajaran Kota Palembang. Kemudian ada 4 pos pelayanan terpadu, yaitu pos pelayanan terpadu ini dititik beratkan kepada tempat transportasi, Bandara SMB, Stasiun Kertapati, Terminal KM12, dan satu lagi itu di Pelabuhan Bom Baru. Kemudian 3 pos terpadu. Nah, pos terpadu ini merupakan pos yang merupakan gabungan dari kesehatan, kemudian dari instansi-instansi terkait lainnya yang disiapkan di 3 titik. Di simpang DPRD Provinsi, Bundaran Air Mancur, dengan pos Nilakandi. Nah, itu. Jadi yang 354 anggota yang sudah dipersiapkan tadi itu di sinergitas dan kolaborasi ditempatkan di pos-pos yang sudah kami siapkan. Baik, Bu, berarti kita mulainya itu dari Hamin berapa? Sudah mulai dari kemarin. Mulai untuk operasinya mulai semalam pukul 00.00 sampai dengan 13 hari ke depan. 13 hari ke depan. Iya. Itu mulai dewek jadi kata Ibu. Iya. Apakah ada sedikit perbedaan Bu antara kita ini ada posko Lebaran sama posko Lilin? Itu Bu, kalau di perayaan Natal kalau di Lebaran pasti personil lebih banyak, poskonya lebih banyak. Iya, sepertinya konsepnya sama sih ya. Cuma memang seperti kita ketahui bahwa memang kalau Lebaran ini kan arus mudik sangat luar biasa ya. Dimana kami juga sudah sebelum apel gelar pasukan kemarin dari Bapak Kapolda, dari Bapak Kapolri, Kapolda, Kapolrestabes sampai dengan lintas bawah kita melakukan kegiatan Rakor Linsek untuk menyatukan persepsi dan menyatukan program dan kesamaan kegiatan dari seluruh instansi apa-apa saja yang merupakan tugas pokok fungsi dari instansi tersebut. Jadi untuk pengamanan ini sendiri kan bukan hanya tugas polisian, semua tupoksi dari masing-masing instansi itu sangat mendukung sekali dalam kelancaran pelaksanaan operasi ketupat. Contoh misalnya ada kebakaran, mohon maaf,
ada kebakaran kita ada tim damkar yang standby. Kemudian misalnya di titik-titik tempat ibadah listrik mati, kita sudah berkoordinasi dengan PLN untuk siap sedia. Kemudian dari PLN juga sudah menyampaikan kapasitas untuk listrik mereka sudah siapkan. Kemudian dari Pertamina mengaparkan bagaimana kesiapan BBM untuk menjelang Lebaran ini. Kemudian termasuk dari Balai Jalan, kami mohon informasi bagaimana kesiapan dari Balai Jalan itu sendiri untuk mengantisipasi jalan-jalan yang masih rusak. Kemudian kesiapan tol, kemudian dari BPTD juga Balai Transportasi Darat yang di KM 12 untuk mengkondisikan bagaimana untuk keberadaan dari seluruh kendaraan-kendaraan yang akan diangkat, yang akan melakukan operasi ataupun melakukan perjalanan jauh. Oke. Sehingga Pramuka dilibatkan, Bu? Apa? Pramuka. Pramuka juga kemarin juga diundang juga. Diundang juga. Ya, Pol PP, Disub dan semuanya. Jadi kemacetan maupun perjalanan ini kan semua harus bersinergi agar supaya pada saat ditemukan satu permasalahan pada saat menjelang operasi ini kita cepat dalam memberikan respon kepada masyarakat. Betul. Bu, ada nggak sih pos operasi ketupat ini yang memang disiagakan karena sering nian terjadi rawan kejahatan kayak itu di daerah mana sih Bu kalau di Palembang? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita ada mendirikan 12 pos PAM. Ya. Jadi memang 3 kan ada pos PAM, pos pelayanan dan pos terpadu. Nah, untuk tupoksi pos PAM sendiri ini memang yang diutamakan untuk mengidentifikasi permasalahan kerawanan. Nah, makanya kenapa ditempatkan di wilayah polsek masing-masing agar supaya polsek ini kan sangat memahami permasalahan, kerawanan, kemacetan. Nah, itu yang apabila misalnya berjalannya waktu ada something yang kita tidak kehendaki, polsek cepat melakukan penindakan. Nah, dia juga nanti di pos agak itu ada dan Ramil, ada di satuan dari Koramil, dari Pol PP. Jadi contoh tadi kami sebelum kesini melakukan pengecekan untuk kesiapan pospam di Korem Dapo di seputaran pasar KM 5. Jadi di situ kan titik kerawanannya kan macet karena banyak orang yang ke pasar. Kemudian ada beberapa titik yang rawan balap liar. Jadi kita bagi tugas agar supaya semua anggota yang terplotting bisa sama-sama mengidentifikasi, sama-sama mengantisipasi bila ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, itu dia pokoknya aman ini. Insya Allah. Insya Allah. Bu, kalau kita bandingkan dari 2023 kemarin sih Bu, dengan 2024, kalau kita pribadi sekarang ini menjelang buko sore-sore tidak begitu macet ya? Apakah karena H-7, H- berapa sekarang ulang pada mudik gak lo Bu? Tinggal ke kota Palembang. Mungkin salah satunya itu juga. Cuma memang kami dari jajaran Satlantas juga kebetulan saya baru masuk 3 minggu jadi kasat kan. Jadi kemarin di mana emang Bu? Kemarin masih di Polda. Ya, jadi memang kita mengidentifikasi kemacetan. Jadi kami mencoba untuk menemukan, mengidentifikasi titik-titik rawan kemacetan. Nah, pada saat setelah kami melakukan identifikasi, memplotting, kami lebih memprioritaskan titik urai kami di tempat-tempat kemacetan tersebut, sehingga dari identifikasi tersebut kan kami sudah bisa melihat jam-jam rawan macet, baik pagi maupun sore, sehingga sebelum terjadinya crowded yang tebal, kita sudah memplotting anggota untuk melakukan penguraian. Karena memang kemacetan ini kan bukan hanya tugas kepolisian, tetapi penyebab kemacetan itu bukan hanya tidak adanya anggota, tetapi banyak faktor yang menyebabkan kemacetan. Contoh, tidak adanya rambu jalan, lampu traffic light yang kadang mati. Kemudian mohon izin, seperti kita ketahui di saat ini membangun flyover Angkatan 66, ada beberapa ruas jalan yang ditutup, sehingga itu mengakibatkan volume kendaraan menumpuk, kemudian terjadinya beberapa pengalihan arus. Nah, itu yang seperti traffic light mati itu tugas pokoknya dari Dishub. Kemudian marka jalan juga Dishub. Kemudian dari sarana
infrastruktur jalan yang rusak itu dari balai jalan. Jadi itu semua itu faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan. Betul. Jadi itu tadi alhamdulillah kita mencoba untuk terus melakukan rapat bersama instansi yang berkewenangan agar supaya kita sama-sama mengantisipasi gitu. Karena kalau cuma mengandalkan anggota di jalan untuk mengurai sepertinya tidak optimal gitu. Tetapi ya dengan segala keterbatasan yang ada dan upaya yang terus kami lakukan dari jajaran lalu lintas juga itu tadi yang bisa kami lakukan saat ini yaitu tadi mengidentifikasi waktu dan melakukan pencegahan dengan memplotting anggota untuk melakukan penguraian. Betul, karena mengingat Bu, wong Palembang nih metu ke depan nak bermobil. Betul. Nah itu tadi ruas jalannya tidak nambah-nambah. Nah, iya. Tapi volume kendaraan makin banyak. Betul. Ya kan kadang siko rumah ada 3 mobilnya. Nah, dibuat luar jalan kan bapak mama anaknya turun kalau bermobil kan. Sudah jadi penuh kan. Baik ya. Apalagi kalau kondisi banjir, kondisi hujan. Di daerah IBA, MISA itu kan Jenderal Sudirman juga ya Bu ya? Betul. Itu kenapa? Karena serapan air di sana juga tidak terbackup. Karena kan kalau yang hujannya di IBA mungkin masih bisa diserap air yang di danau serapan itu. Tapi kalau sudah mengarah ke MISA arah ke Pakri itu kan serapan air tidak ada tempat penyalurannya. Baik. Nah, jadi kami juga sudah koordinasi dengan PUPR gimana agar bisa melakukan satu tindakan cepat lah untuk bagaimana bisa membuat serapan air tersebut. Baik, Ibu kita break sebentar. Ya. Dan pemirsa Halo Palembang jangan kemana-mana. Kali kita masih bersama Kasat Lantas Polrestabes Kota Palembang ngomongin masalah pengamanan lalu lintas Kota Palembang jelang Idul Fitri. Jangan kemana-mana. Baik, masih bersama dengan AKBP Yeni Diarti. Kita masih ngomongin soal pengamanan lalu lintas ya, Bu ya, di Kota Palembang. Dan memang sudah operasi ketupat sudah mulai dari kemarin. Betul. Gitu. Apa nih Bu himbauannya untuk masyarakat Kota Palembang yang nak pergi, itu ya, nak ninggal ke rumah juga, pastinya menuju Lebaran Idul Fitri ini. Ya. Betul, terima kasih. Jadi untuk himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Palembang dalam menghadapi mudik ini yaitu pertama cek betul kondisi badan maupun kondisi kendaraan. Pastikan memang kondisi badan harus fit, kemudian kondisi kendaraan juga layak digunakan, ban, mesin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sebelum berkendaraan juga yang menggunakan motor ataupun menggunakan mobil, lengkapi sarana-sarana yang harus dibawa, jas hujan, kemudian helm yang sesuai standar, kemudian alat-alat obatan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, untuk yang menggunakan kendaraan pastikan tidak usah membawa barang-barang yang berlebihan, ya kan? Karena mengantisipasi terjadinya kecelakaan maupun overmuatan, ya kan? Kemudian yang keempat, patuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang ada. Kemudian apabila ada kendala maupun ada hambatan, silakan bertanya kepada petugas kami di lapangan. Karena memang di seluruh Indonesia, tidak hanya di Sumatera Selatan, semua petugas sudah standby di pos-pos untuk membantu memberikan bantuan kepada masyarakat. Kemudian yang kelima, untuk sebelum meninggalkan rumah dicek betul-betul, kan, pintu, jendela, kemudian listrik maupun kompor pasti kematian kan, jangan sampai meninggalkan rumah kondisi rumah tidak safety gitu. Dan yang terakhir yang menggunakan motor jangan berboncengan lebih dari 2 orang, ya kan, artinya memang hanya boleh membonceng 1 orang, menggunakan helm, kemudian cek lagi bannya supaya aman, selamat. Itu saja mungkin himbauan untuk masyarakat. Iya, sekali lagi terima kasih Ibu AKBP Yeni Diarti selaku Kasat Lantas Polrestabes Kota Palembang. Terima kasih. Sepertinya tugas semakin banyak ini Bu. Dan nanti di segmen ketiga untuk ada tambahan satu mungkin ya. Jadi untuk yang masyarakat Kota Palembang khususnya yang dari arus mudik Betung maupun dari Kayu Agung, kita menyiapkan kantong parkir untuk yang dari Betung bisa istirahat di seputaran terminal KM 12. Kemudian yang dari Kayu Agung itu bisa istirahat di terminal
Terminal Karya Jaya. Dari terminal juga sudah kami koordinasikan tidak dipungut biaya apapun. Jadi silakan bagi seluruh masyarakat yang mau istirahat, kelelahan, jangan dipaksakan mengemudi, silakan bisa istirahat di kantong parkir yang sudah kami siapkan. Nah, itu dia. Kemudian juga dari BPJN juga sudah kami koordinasikan untuk menyiapkan toll card, kemudian untuk membantu pengisian saldo di pintu-pintu tol. Jadi masyarakat yang tidak membawa bisa dibantu dari pintu tol semuanya. Dan juga pastinya jangan salah tol ya Bu ya. Iya. Agen Aku Muara ini masuk rupanya ke Lampung. Pintu tol untuk akses tol Betung juga untuk saat ini belum bisa difungsikan, namun sifatnya urgent. Kalau memang terjadi kekrauditan di seputaran Banyuasin Betung itu mungkin akan difungsionalkan, namun hanya pada siang hari. Dan akan baru hanya 22 kilo yang beroperasional dengan baik. Tapi pintu keluarnya itu belum layak gitu. Oke. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Yeni. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, habis segmen kedua ini Bu langsung bertugas dan akan langsung digantikan oleh Bapak Ibda M. Muhtasor. Betul nih, Kasubnit 1 Kamsel Satlantas Polrestabes Palembang. Baik, ya. Kalau itu pemirsa untuk Halo Palembang jangan kemana-mana, kita masih ada kok segmen lagi dengan tema hari ini ada pengamanan lalu lintas Kota Palembang jelang Hari Raya Idul Fitri. Jangan kemana-mana. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang. Di segmen ketiga ini kita bersama Bapak Ibda M. Muhtasor selaku Kasubnit 1 Kamsel Satlantas Polrestabes Palembang. Selamat pagi Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Pak? Alhamdulillah. Jawabannya ya. Tadi kita bersama Bapak Ibu AKBP Yeni Diarti SIK selaku Kasat Lantas Pak. Karena tema kita pagi ini melanjutkan pengamanan lalu lintas Kota Palembang jelang Idul Fitri. Oh, siap. Betul, karena kita mengingat ini sudah Hamin 7 ya Pak? 7 lebaran. Untuk lebaran. Wah, ini lebaran tahun ini caknya lebaran ini apa lebaran? Lewat baik. Mudah-mudahan meriah. THR cair ini Pak. Kalau cair kalau. Kalau THR cair beda nian memang pokoknya. Power dia luar biasa. Iya. Amin. Pak, karena gini, setiap tahunnya kita tuh kadang ngerasa ke suasana lebaran yang berbeda-beda. Misalnya tahun ini Cek Didi sama Altiara pengen sholatnya di kampung halaman atau sholatnya di masjid yang di dekat komplek rumah. Nah, tahun ini saya pengen kita di Masjid Agung. Nah, untuk pengamanannya kaki cuman ini Pak bisa dijelaskan? Kalau pengalaman tahun kemarin berkaitan dengan pengamanan di sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di seputaran Masjid Agung, karena apalagi ini tidak pandemi lagi. Betul. Biasanya warga masyarakat baik ulu hilir itu akan kumpul sampai ke tiang pancang kedua jembatan Ampera. Bahkan nanti di air mancur. Nah, langkah-langkah yang akan dilakukan pengamanan kemarin Bapak Kapolres Palembang, Ibu Kasat Lantas sudah mengumpulkan seluruh stakeholder. Dari Disu, PU dan semuanya berkaitan dengan bagaimana pengamanan yang akan digelar oleh pihak kepolisian dan stakeholder yang lainnya dalam rangka memberikan rasa aman, selamat, tertib, lancar kepada masyarakat Kota Palembang. Nah, tentunya ketika masyarakat berkumpul satu titik, nah ini pola pengamanan mungkin nanti akan dilakukan MRL, jadi manajemen rekayasa lalu lintas. Nah, jadi mungkin kemungkinan jembatan Ampera ditutup. Nah, jadi setiap tahun ya Pak itu. Setiap tahun nanti dialihkan ke jembatan musim 4 atau musim 6. Nah, dari Cinde nanti dialihkan ke Kolon Atmo. Nah, jadi Atmo. Nah, yang dari Ulu nanti diarahkan kalau ke Pelaju musim 4, kalau ke kiri mengarah ke Ketapati itu adalah jembatan musim 6. Oke, Pak, kaki jembatan Ampera ditutup pas di hari H. Ditutup menjelang sholat Id. Jadi kalau yang mau sholat Id ke ini ya silakan jam 5 sudah ke sana. Karena biasanya jam setengah 6 atau jam 6 ketika itu sudah ramai itu akan dilakukan pengalihan arus. Ada lahan parkir enggak Pak yang memang disiapi untuk kalau lahan parkir di bawah jembatan Ampera itu ada. Oh, di bawah itulah ya berarti. Dekat Monpera itu kan. Nah, itu. Dekatnya lahan baru ya. Kantor pos di Kesdam gitu. Nah, itu yang kedua kalau di pasar 16 itu kan di Megaria. Nah, di Jalan Sudirman biasanya itu satu lapis. Sudirman itu apalagi yang telat kan mau cepet-cepet kan. Nah, itulah yang himbauan dari kami kepada masyarakat. Dia datangnya tidak telat sehingga tidak terburu-buru. Kadang-kadang mohon maaf motor kuncinya gantung di motor karena mau cepat
buru-buru tadi. Baju hilang motor ya, Pak, ya? Nah, kami amankan. Kita amankan. Baik, Pak. Kalau tadi sudah sangat panjang juga dijelaskan oleh Ibu Yeni Diarti, kita ngomongin masalah pengamanan lalu lintas Kota Palembang ya, Pak. Siap. Kota Palembang. Nah, ada program khusus nggak, Pak, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjelang Idul Fitri ini, misalnya ya supaya kita harus patuh lalu lintas dan selamat berkendaraan. Upaya-upaya yang kami lakukan ya seperti ini, alhamdulillah Pak Ya, Pipi ngundangnya. salah satunya. Ini salah satunya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan bagaimana sih berperilaku tertib dalam lalu lintas jalan raya. Dan yang kedua, ini tadi sebelum kesini saya ke KM12 dulu, itu masang spanduk-spanduk himbauan, misal tidak melawan arah, apabila capek, lelah, silakan istirahat. Ya, baru pasang spanduk saya. Iya. Di ini banner himbauan pada masyarakat ya, jaga jarak aman, tetap konsentrasi. Karena ketika orang tidak konsentrasi, ngantuk, ya itu bisa terjadi traffic accident, laka lantas tadi. Nah ini yang kita antisipasi, himbauan kepada seluruh masyarakat untuk hati-hati dan juga menghindari mudik lebaran menggunakan sepeda motor. Nah ini kadang-kadang anaknya 4 naik sepeda motor. Memang betul, Pak, aku punyanya inilah, Pak. Nah, di Jawabannya lagi. ya, Pak. Ya. Cuman keselamatan itu penting. Nah, iya nih. Ketika kita sudah terjadi kecelakaan, ya jasa itu di belakang, bukan di depan. Nah ini kepada masyarakat. Kalau tawuran-tawuran biasanya ada nggak sih, Pak, menjelang Idul Fitri ini kan, karena banyak remaja-remaja juga di Palembang ini. Ini kami juga berterima kasih pada Bapak Kapolda Sumatera Selatan, Kapolres Palembang, PJU ya, yang sudah menerjunkan personil setiap hari dari Brimob, dari Samap Polda, dari Polrestabes Palembang seluruh setiap malam itu patroli untuk antisipasi tawuran dan balap liar. Iya. Nah kalau yang balap liar ya boleh lihat hasilnya itu di Polrestabes Palembang. Itu kendaraan berbrong, baik roda 4, roda 2 yang diamankan, yang ditilang. Ini dalam rangka cipta kondisi, yaitu untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah Ramadan. Misal sholat tarawih, ketika tidak ada balap-balapan kan tidak terganggu di masjid, yang suara knalpot sangat luar biasa, itu kadang lewat, kadang disengaja oleh anak-anak. Nah ini kalau berkaitan dengan tawuran ya itu sudah banyak yang sudah diamankan dan sudah dilakukan pembinaan, kecuali yang melakukan tindak pidana ya walaupun anak-anak kan ada prosedur hukumnya. Betul. Nah, ini juga Pak Kapolres Tabes Palembang, Pak Kapolda juga sangat atensi, dan itu kami juga berharap pada orang tua, karena anak-anak ini kan aset kita. Betul. Kemana orang tuanya, Pak? Inilah yang kami bingung kadang-kadang, apakah memang dia jauh dari orang tua, di sini mungkin dia kos, atau bagaimana, atau ya kita tidak bisa berbuat banyak, tapi tetap kita mengedukasi kepada masyarakat untuk membudayakan tertib. Ini yang paling penting. Itu dia. Terus Pak, sepanjang kita sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri ini, apakah nanti di H-2 atau pas di Hari Raya Idul Fitrinya di hari H ada perubahan jalur tidak, Pak, atau pengalihan arus untuk di jalan-jalan Kota Palembang? Kalau pengalihan untuk sementara kan tentatif saja, kayak di Cinde kan, pada di Cinde, dialihkan ke Atmo, ini tentatif. Termasuk misalnya Taman Kenten penuh, itu kan dialihkan. Itu penuhnya nih, Pak, sekarang. Iya kan, kita dengan jaringan jalan pertambahannya sangat kecil, tapi pertumbuhan volume kendaraan, pertumbuhan masyarakat Kota Palembang, perumahan sangat luar biasa. Nah ini berdampak dengan tarikan bantikan atau visi rasio kendaraan. Nah ini berdampak di lapangan. Jadi ya itulah upaya-upaya yang dilakukan Ibu Kasalantas ya, penggelaran personil. Nah, jadi walaupun personil kami kan sedikit, kalau tidak ada sampai 200-an, jadi di manage, dibagi, dan ada tim urai kemacetan. Tim urai ini kalau ada macet, keroyokan lah sama-sama untuk antisipasinya. Nah Pak, berbicara soal posko tadi Ibu sudah sempat disentuh juga. Jadi setiap posko-posko itu kan ada dari misalnya pramuka, stakeholder lainnya yang membantu kita. Betul. Ada posko-posko yang dibuat unik tidak sih, Pak? Biar kaget masyarakatnya. Dekornya jadi dekornya, atau mereka datang ke posko itu merasa nyaman, mungkin ada tempat pijat khusus dan lain sebagainya. Kalau beberapa tahun kemarin itu ada di air mancur ya, ada yang alat itu dari masyarakat itu kan. Nah, tapi kalau berkaitan kesehatan itu dinas kesehatan ada. Misalnya orang mau, Pak, munyeng-munyeng Pak, mau tensi atau minta obat, itu biasanya ada. Seperti di pos
terpadu pos pelayanan dan pos pengamanan. Ada sih kok pengen kate posko minta THR. Bukan gawe gitu tuh Pak. Iya. Baik. Jadi Pak rencana kita udah ada mudik ini. Jadi kita bertugas selama Idul Fitri. Kita kan seluruh anggota kepolisian nih, ya inilah istilahnya puncak pengamanan, kan namanya operasi ketupat ini ada operasi kemanusiaan. Iya. Bagaimana kita memberikan apresiasi melalui pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian untuk menciptakan rasa aman selama tertib lancar mudik lebaran. Ini yang dilakukan. Jadi kalau kami lebaran pulang, nah nanti kan bagaimana pelayanannya. Nah, betul. Makanya dibagi juga, di pos-pos juga dibagi. Itu nama operasi ketupat itu memang untuk seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Dan setiap tahun ya Pak? Tahun. Cuman beda di belakangnya. Kalau kita musi berarti Sumatera Selatan. Ketupat musi. Mungkin di Jambi beda, di Lampung beda. Betul. Kalau di Jakarta biasanya operasi ketupat Jaya itu kan, Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Biasanya seperti itu. Oke, kalau misalnya pas kita menjelang Natal, operasi lilin. Betul. Ya, Pak, kan Natal tahun baru kan. Kalau dari tinjauan kita sekarang Pak, apakah apa ya Pak sedikit mempengaruhi tidak Pak di faktor cuaca yang sekarang lagi hujan dan lain sebagainya untuk operasi ketupat kita ini? Ya berkaitan dengan hujan, misalnya curah hujan yang cukup tinggi, ini kan terjadi genangan air. Kota Palembang betul. Kayak Simpang Polda, IBA, ya kan? Banyak ya Pak ya? Dr. M. Isa, itu kan tinggi. Karena apa? Drainase itu tidak dapat menampung debit air yang sangat tinggi. Sehingga apa ya? Terjadi kemacetan panjang. Kadang sampai 3-4 kilo. Itu di IBA. Itulah kalau hujan. Veteran juga sekarang Pak? Iya, kami selalu koordinasi juga dengan PU. Kan PU ada tim unitnya yang sedot air itu di PSDA kalau nggak salah. Nah ini kami montak kayak di Hotel Harper tuh, Air Sukamto. Nah itu ada alat untuk menyedot. Betul. Nah Pak, apakah Pak kalau dari 2023, 2024 kalau kita jingok secara kasat mata, kayaknya masyarakat ini lebih agak landai, agak lebih santai, metode mungkin lebih banyak mudik ke luar kota, bahkan ke luar negeri untuk tahun ini. Zaman Pak dari pantauan Bapak? Kalau paparan dari BPTD, Kementerian Perhubungan, terjadi peningkatan beberapa persen. Ada yang 5-20% lah peningkatan jumlah penumpang. Artinya apa? Berarti ya tahun ini akan tinggi intensitas traffic atau lalu lintasnya. Nah ini akan tinggi karena berarti masyarakat yang akan mudik lebaran pasti jumlahnya meningkat. Ini kalau dari pantauan yang ada, karena kita lihat dari kendaraan sekarang ini kan luar biasa. Betul. Pasar-pasar saja sekarang sudah pasar 16 sudah mulai padat kan orang mau belanja dari kabupaten kota. Betul. Pak ke warung depan lagi nabu mobil Palembang ini. Cak Altiara 5 juta lah, Pak cak DP mobil. Iya. Bayar per bulannya Saro. Iya pasti bukan mobil Eropa caknya. Iya. Baik, Pak. Memang banyak beli mobil sekarang ini Pak ya. Nah Pak, mungkin memang sangat kalau yang kita perhatikan juga Pak, ada ketika itu di malam takbiran kan segala uang tuh keluar ke naik roda 2 atau juga mobil karena mereka tidak berhelm, takbiran segala macam. Cuman Pak dari pihak kepolisian Dewek? Kalau kami di lalu lintas khusus ya dan Polrestabes Palembang setiap tahun selalu menghimbau kalaupun ada takbiran, kadang-kadang kan ada edaran dari Wali Kota Palembang tidak diperbolehkan takbiran keliling. Jadi sedang takbiran di surau, masjid, musola dan atau tempat-tempat di lingkungannya masing-masing. Betul. Nah, yang ada beberapa tahun, apalagi dalam Covid kan, nah, itu tidak menggunakan transportasi. Karena ketika takbiran ini yang kami khawatirkan anak-anak misalnya pakai mobil pickup itu sampai ke atas naik. Nah, kan keselamatannya ini. Anak-anak kan cuman gembira saja, senang. Betul. Nah ini ya balik kepada orang tua, kepada panitia penyelenggara yang takbiran tolong dipantau. Kadang-kadang pakai tronton, anak-anak itu di bak mobil itu. Iya. Penuh. Dengan mereka main kembang api dan sebagainya itu. Inilah harapan dari kami. Inilah ibadah yang kita tingkatkan. Iya, cak di rumah komplek Cik Didi dak kate Pak takbiran karena aku tuh komplain wong Cino kan loh. Iya, tapi pas Sinci aku laris Pak. Iya, beda. Jadi takbirannya aku numpang ke Masjid Altiara. Atau ke Masjid Pak Mutasor. Semoga age takbirannya kita tertib ya Cik Didi ya. Tidak kate apa-apa. Pak Mutasor, ini kalau dari himbauannya apa nih? Ya Pak, silakan. Ke masyarakat. Himbauan kepada masyarakat yang pertama ya kita tetap mengedepankan utamakan keamanan keselamatan.
Oke. Jadi yang naik motor helmnya, karena kalau menurut sejarah kepala manusia lebih lembut daripada aspal. Jadi helm dipakai. Kalau roda 4 safety belt. Yang kedua berkaitan dengan mudik lebaran, ya tidak berlebihan membawa barang-barang, dan juga tetap konsentrasi, jaga jarak aman, dan juga pastikan kendaraan kita sudah memenuhi peserta teknik dan lain jalan, karena sangat penting ini kendaraan. Jangan sampai nanti remnya blong dan lain sebagainya, ini menimbulkan dampak yang sangat fatal. Yang terakhir ya tetap kita berdoa kepada Allah SWT, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan juga diberikan kesehatan, keselamatan sampai tujuan. Inilah besar harapan kami, dan apabila capek, lelah, yang mudik lebaran silakan beristirahat di pos pam terdekat atau rest area. Itu dia ya Pak ya, karena keselamatan yang paling penting itu. Betul. Jadi mudah-mudahan kita mudiknya aman, lancar. Amin. Dengan kondisi kesehatan fisik kita yang sehat dan kendaraan kita juga yang sehat. Amin. Ya Pak, jadi jangan sampai kita terjadi masuk daftar, terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan untuk tahun ini zero, Pak ya. Zero accident. Amin. Accident. Baik. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibda M. Mutasor yang selaku Kasubni 1 Kamsat Satlantas Polrestabes Palembang yang sudah hadir di Halo Palembang untuk pagi ini. Jangan lupa pemirsa, untuk mudik pokoknya tadi sudah disampaikan oleh AKPB Yeni atau juga Pak Mutasor, dan yang paling penting adalah kita mau meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas guna memastikan keselamatan selama musim mudik Idul Fitri. Betul Nian, semoga puasanya lancar pemirsa yang ada di rumah menuju Idul Fitri juga, biar bisa silaturahmi bersama keluarga besar. Iya. Itu dia. Sama itu kita pamit dulu, aku Didi Valdian. Dan aku Altiara Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Mutasor. Terima kasih.